Ya, pemirsa, kembali lagi di dalam program OTT On The Table ya. Saya Teddy Gusnaidi akan menanggapi ya beberapa komentar dan pertanyaan dari pemirsa yang menonton video diskusi saya dengan Ade Darmawan. Beliau adalah Sekjen Pradi Bersatu. Kita membicarakan temanya saat itu adalah baju biru ya, yang dimana sempat ramai mengenai baju biru, siapakah baju biru tersebut, dan kami mengundang Pak Ade, orang yang memunculkan wacana baju biru ya, dan beliau menjawab berbagai pertanyaan kami ya di video tersebut. Pemirsa bisa saksikan di channel YouTube cumi-cumi.com ya, judulnya Roy Suryo dan Sosok Orang Besar di Balik Kisru Ijazah Jokowi ya. Silakan ditonton dan sebagai bentuk ya terima kasih kami kepada pemirsa yang menonton, tentu kami akan bersilaturahmi secara online ya dengan menanggapi tanggapan-tanggapan. Dan tanggapan pertama dari Laras Biswati 5477. Ya, ini Mbak Laras ya. Mbak Laras itu mengatakan, tolong diawasin itu gerombolan Roy Suryo CS takut kabur ke luar negeri. Jadi begini ya Mbak Laras ya. Jadi tentu kekhawatiran masyarakat bahwa tersangka ya, siapapun ya, mau Roy Suryo dan yang lain, itu kabur ke luar negeri ya memang sesuatu kekhawatiran yang memang umum ya dirasakan oleh banyak pihak gitu, dan itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kita bicara di kasus Roy Suryo CS ini, di mana Roy Suryo CS ini menjadi tersangka, di mana dilaporkan oleh Pak Jokowi ya terkait dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik ya. Saya menyampaikan begini Mbak Laras ya, bahwa di negara ini ya ada aturan-aturannya. Di mana beberapa hari lalu kan Roy Suryo CS ya, saya ngomong Roy Suryo CS ya, itu Roy Suryo dan kawan-kawan yang menjadi tersangka itu sudah dipanggil ya oleh Polda Metro Jaya, tapi mereka tidak hadir. Ya, mereka tidak hadir. Yang hadir hanya satu, yaitu Abraham Samad ya. Yang lain tidak hadir ya. Jadi secara dalam tanda kutip ya, bersama-sama berbarengan mereka tidak menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya. Alasannya kita belum tahu kenapa. Yang pasti ya kalau secara hukum di negara ini ya, ketika panggilan pertama itu Roy Suryo CS tidak hadir, maka nanti akan ada panggilan kedua. Di mana panggilan kedua itu kalau tidak hadir juga itu akan ada yang namanya penjemputan ya, penjemputan. Kalau masyarakat biasanya mendengar orang dipanggil paksa atau dihadirkan secara paksa gitu. Akhirnya Roy Suryo CS itu akan dibawa ya oleh pihak kepolisian ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan ya. Jadi pemanggilan paksa lah kalau bahasa umumnya lah gitu. Dan pemanggilan paksa itu ya sesuatu yang memang ada di aturan kita dan memang dibolehkan di aturan hukum kita. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak wajar, itu sesuatu yang wajar. Kalaupun nanti panggilan kedua Roy Suryo CS ketika didatangi oleh aparat kepolisian menghilang misalnya, maka akan ada panggilan ketiga, yang dimana panggilan ketiga itu sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang ya. Tentu ya Roy Suryo CS tidak ingin ya hal itu. Artinya mereka sudah selama ini berani ya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, berani tampil dan menyampaikan pendapat mereka di depan umum. Tentu mereka juga harusnya punya keberanian untuk mempertanggungjawabkan pandangan mereka di Polda Metro Jaya ya, karena proses hukum yang dicatat itu bukan pembicaraan di luar proses hukum,
Tapi yang dicatat itu adalah ketika dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Itulah yang tercatat. Jadi Mbak Laras, saya yakin Pak Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini mungkin belum bisa memenuhi karena ada sesuatu hal yang kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan untuk panggilan kedua mereka hadir ya. Dan kekhawatiran Mbak Laras itu sesuatu yang wajar karena banyak juga tersangka itu ya di berbagai kasus ya di negara ini yang akhirnya kabur ke luar negeri. Bahkan sampai sekarang masih ada yang belum tertangkap. Tapi memang khususnya untuk kasus Roy Suryo CS ini, saya yakin ya pihak kepolisian juga tidak mungkin ya selugu itu membiarkan. Pasti juga sudah diawasi, jangan sampai eh, Roy Suryo CS ini akhirnya kabur ke luar negeri. Tentu sudah ada pengawasan lah dari pihak kepolisian. Tidak mungkin pihak kepolisian membiarkan begitu saja. Dan saya yakin dan sangat berharap bahwa Pak Roy Suryo CS berani untuk menghadapi proses hukum ini. Ya haruslah kalau di negara Indonesia ya mereka harus menghormati aturan hukum di negara Indonesia, kecuali mereka bukan warga negara Indonesia. Gitu ya Mbak Laras Miswati. Selanjutnya ya kita lihat ini ada dari Angga GT3XH. Ya saya panggil Mas Angga aja ya. Jadi Mas Angga ini bilang dalangnya ijazah lebih dari 1 orang. Mereka kelompok orang-orang besar di partai politik. Makanya Roy Panci CS kebal hukum. Polisi saja takut menjadikan mereka tersangka. Makanya Roy Panci CS bebas berkeliaran di stasiun TV One, Metro TV. Mencurigakan, gitu kata Angga. Mas Angga, jadi kalau kita melihat bahwa apakah ada dalang ya di belakang Roy Suryo CS itu, ya sah-sah saja orang berpikiran seperti itu. Karena ya, Pak Jokowi saja kan sudah menyatakan bahwa ada orang besar lah ya di balik kenapa sampai beliau dihantam kiri kanan atas bawah gitu kan. Tentu ada orang besar yang mengumandoinya gitu. Ya memang gak heran ya, apalagi Roy Suryo CS itu kan ya orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan, kok bisa-bisanya mereka ya menyampaikan sesuatu itu secara vulgar dan begitu telanjang ya, yang bahkan orang-orang yang biasa aja ya, artinya orang yang tidak berpendidikan tinggi pun membaca atau mendengarkan pernyataan mereka itu begitu miris ya. Kok bisa gitu Pak Roy Suryo CS ini mengeluarkan statement-statement seperti itu. Ya memang wajar kalau sampai ada yang berpikiran bahwa sampai mereka seberani itu tentu ada sesuatu di belakang mereka gitu kan. Tapi kalau bilang polisi sampai takut ya ini saya harus memberikan informasi ya kepada Mas Angga dan para pemirsa bahwa polisi ya dalam kasus ini on the track ya, on the track artinya apa? Kenapa polisi kok dibilang kok lama ya memproses? Kenapa Roy Suryo belum ditahan? Kenapa masih begini masih begitu? Nah ini bukan karena polisi takut ya, tapi karena polisi waktu itu masih menunggu ada proses hukum ya yang objeknya sama itu di Sleman gitu kan. Dan ini sudah selesai ya. Sekarang ini sudah selesai, makanya kenapa pihak kepolisian kemarin ya beberapa hari lalu itu memanggil Roy Suryo dan kawan-kawan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Tapi Roy Suryo dan kawan-kawan ya tidak hadir. Yang hadir kan hanya mantan Ketua KPK Abraham Samad ya sebagai tersangka. Jadi kalau dibilang bahwa polisi takut, enggak, karena sudah selesai proses di Sleman, makanya polisi sekarang bergerak ya untuk mulai memanggil Roy Suryo dan kawan-kawan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya ya. Kalau soal mereka bebas berkeliaran di stasiun TV
di stasiun TV di Indonesia ini, ya itulah yang namanya kebebasan berbicara di negara ini ya. Makanya kalau sampai ada orang bilang kebebasan Roy Suryo dan kawan-kawan ini misalnya ya ada yang mengatakan dikebiri ya, itu unik juga kalau ada yang mengatakan begitu. Karena Pak Roy Suryo dan kawan-kawan masih bisa bebas bicara di stasiun TV, di berbagai stasiun TV, itu sudah menunjukkan bahwa negara ini tidak mengebiri atau mengkebiri kebebasan siapapun ya, termasuk seorang tersangka pun masih bebas ya untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum ya. Karena beliau masih orang bebas. Tersangka itu kan bukan berarti orang yang sudah menjadi pesakitan, tapi tersangka itu adalah orang yang belum tentu bersalah ya. Makanya di negara ini walaupun beliau sudah tersangka, beliau masih bisa dan bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu Mas Angga ya. Selanjutnya dari Bambang HC2CV ya. Bambang ini Mas Bambang ya mengatakan keterangan Pak Ade ini berbahaya. Jangan jadi penghasut. Pak Ade jadi provokator nih. Ya Pak Bambang kalau menonton full ya video pembicaraan saya dengan Mas Ade ya, beliau sudah menyatakan bahwa pernyataannya itu ya adalah berdiri sendiri. Pernyataannya dia itu tidak terkait dengan mantan Presiden Jokowi maupun rekannya Mas Sylvester gitu kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Ade ini adalah pandangannya beliau ya sebagai warga negara dalam melihat situasi dan perkembangan dari kasus ini gitu kan. Nah Pak Ade memang mengatakan hal seperti itu ya mungkin saja ya menjadi pemikiran banyak orang juga. Karena kembali lagi kok orang ya, ada orang atau ada beberapa orang yang sebegitu berani tanpa ada rasa takut. Tentu kan ya kita semua sudah pasti akan memikirkan ini orang bisa berani berbicara begini pasti ada sesuatu di belakangnya. Nggak mungkin ya nggak mungkin dia bisa berani bicara seperti itu tanpa ada sesuatu di belakangnya. Ya itu wajar orang berpikir seperti itu. Makanya kalau apa yang Pak Ade sampaikan ini ya dia bukan sebagai bagian dari orang yang menghasut atau memprovokasi, tapi itu adalah pandangan pribadi beliau sama seperti pandangan pribadi Pak Roy Suryo, sama seperti pandangan pribadi Mas Bambang dan yang lain dalam menyikapi kasus ini gitu. Dan ya kita hormati aja, namanya pandangan seseorang itu kan tidak bisa dinilai secara sepihak oleh orang lain. Kita menghormati pandangan dari setiap orang. Karena ini negara demokrasi dan negara ini membebaskan setiap orang untuk berpendapat. Gitu ya Mas Bambang. Lalu ada dari Suci Kolbuna 165 channel 8. Ya, saya anggap Mbak Suci ya. Mbak Suci itu bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu militan banget sehingga orang-orang bodoh terprovokasi dan percaya. Ya Mbak Suci, jadi gini, kalau kita mau berpikir normal, kok ada orang yang menuduh ya secara terbuka, tapi dia tidak memiliki bukti, kok ada orang yang percaya ya. Kadang-kadang kan kita suka berpikir begitu ya Mbak Suci, tapi memang faktanya begitu. Apapun ya, bukan hanya Roy Suryo, apapun kasus di negara ini, yang kita anggap orang itu sudah keterlaluan, selalu ada saja orang yang membelanya. Selalu ada saja orang yang mempercayainya. Jadi ya ini kan sebenarnya bagian dari kehidupan demokrasi kita kan, di mana kalau kita menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Suryo dan kawan-kawan itu sesuatu yang bodoh misalnya, tapi ada juga orang berpendapat sebaliknya, ya. Makanya yang bisa dipercaya di negara ini, yang bisa menjadi penengah di negara ini adalah hukum. Ya, makanya di konstitusi kita mengatakan negara ini adalah negara hukum, ya.
maka hukumlah yang menjadi panglima di negara ini. Setiap orang bisa berpendapat, setiap orang bisa menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah pahlawan. Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan kebenaran. Ya, setiap orang juga di sisi yang berbeda bisa mengatakan sebaliknya. Dan Mbak Suci mungkin menganggap Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tapi ada sebagian orang juga menganggap apa yang disampaikan Roy Suryo itu benar. Nah, ini tidak bisa dipertemukan. Kalaupun dipertemukan nggak akan ada ketemunya nih, ya. Semua bisa punya pendapat masing-masing, semua bisa berargumentasi. Yang tentu ending-endingnya kita bisa ngelihat lah ya sekarang ini. Ending-endingnya akhirnya ya saling hujat, ya saling hujat. Bukan lagi Roy Suryo dan Pak Jokowi, ya, tapi sudah pendukung Pak Roy Suryo dan pendukung Pak Jokowi sudah saling menghujat akhirnya kan. Makanya kita coba ikuti proses hukumnya. Kalau bisa teman-teman ya yang memang punya cara pandang yang agak sehat untuk tidak terprovokasi atau mengikuti arus ya yang dilakukan oleh pihak yang lain untuk akhirnya balas pantun. Ketika sudah berbalas pantun, sesuatu yang tidak punya pegangan ya akhirnya ya akan menimbulkan keributan. Kita percayakan pada pihak kepolisian. Sekarang ini sudah ada panggilan ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu kita pantau ya. Terus kita berharap akhirnya kasus ini bisa masuk ke pengadilan dan di sanalah akhirnya para pihak bisa saling membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ini yang harus kita tunggu. Nah, dalam proses menunggu ini sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat kegaduhan di negara ini. Begitu ya Mbak Suci. Lalu ada dari Yasintal. Kata Yasintal ini kayak penjahat banget. Masa ijazah harus ditunjukkan ke seluruh masyarakat? Kecuali ada aturan yang mengatakan seperti itu. Ya Mbak Yasintal ya. Jadi dalam sebuah diskusi saya sempat ya ada lawan diskusi saya itu bilang begini. Itu udah pasti palsu. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mengatakan ini dan itu gitu kan. Lalu saya bilang, di mana pembuktiannya bahwa itu palsu? Dan dia mengatakan dengan ngotot, ya Pak Jokowi tunjukin dong ijazahnya kalau nggak palsu. Loh, saya bilang bagaimana sih? Misalnya nih saya mengatakan ya, saya bilang maling, ya. Terus Anda tidak terima. Terus saya bilang, ketika Anda tanya, mana buktinya saya maling? Saya malah marah ke Anda. Saya mengatakan, loh, Anda harus membuktikan bahwa Anda bukan maling. Ya kan logikanya begitu saya bilang. Jadi kalau Mbak Yasintal heran bahwa kok kayak penjahat ya, memang seperti itulah logika yang sekarang terjadi di kasus Pak Jokowi dan Roy Suryo ini, di mana Pak Jokowi ya, saya mau coba bicara secara objektif. Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ya, kenapa dia tidak mau menunjukkan ke publik? Ya karena ketika dia tunjukkan ini akan menjadi perdebatan lagi ya. Pak Jokowi menghormati hukum dan beliau tentu akan menunjukkan ijazahnya itu ke aparat hukum. Dan saat ini ijazah Pak Jokowi itu sudah ada di aparat hukum, ya, sudah disimpan di aparat hukum. Makanya Roy Suryo dan kawan-kawan itu dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi, untuk ditunjukkan mana ijazah yang menurut Roy Suryo dan kawan-kawan itu palsu. Itu yang akan diminta oleh Polda Metro Jaya. Dan ini mungkin ya salah satu yang mengapa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya, ya karena mereka bingung, mereka mau menunjukkan bukti ijazah asli itu mereka nggak punya sama sekali gitu ya. Jadi ketika di Polda Metro Jaya pihak kepolisian bertanya mana ijazah yang menurut Anda asli dan mana ijazah yang menurut Anda palsu gitu kan.
Nah ini mereka nggak punya. Ini yang akhirnya mungkin ya menurut saya akhirnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak bisa menghadiri karena mereka lagi bingung apa yang harus mereka bawa ke sana. Karena kalau mereka datang ke sana tidak membawa apa-apa, tentu ya dalam tanda kutip seperti menyerahkan diri gitu kan. Gitu ya, ya Sintal ya. Jadi kalau siapa yang menuduh ya dia harus membuktikan. Dan aturan di hukum di negara ini tidak ada kewajiban ya seseorang untuk menunjukkan ijazahnya ke publik ya. Yang bisa minta untuk menunjukkan ijazah itu ya adalah aparat hukum gitu. Begitu ya. Ada dari Johan Prasetya 9892. Ya. SBY, JK, maksudnya Pak SBY, Pak JK saja melapor. Masa Jokowi nggak boleh lapor? Ya, ini yang memang menjadi pertanyaan ya banyak orang ya. Ketika Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS, itu kok ada sebagian pihak ya menganggap apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak elok ya. Sebagai mantan seorang presiden kok gitu melaporkan warga negara Indonesia gitu kan. Nah inilah yang saya bilang, kenapa ya ada orang yang mempertanyakan hal seperti itu, padahal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukanlah sebuah kejahatan. Pak Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk melaporkan, untuk mencari keadilan. Makanya beliau melaporkan ke pihak kepolisian. Dan ketika beliau melaporkan, posisi beliau juga bukan lagi sebagai presiden. Lalu di mana ya? Di mana salahnya? Di mana tidak etisnya? Di mana tidak eloknya? Pertanyaannya kenapa ya orang-orang yang menyalahkan itu tidak ya menyalahkan misalnya Pak SBY yang waktu itu masih menjabat jadi presiden ya melaporkan warga negara Indonesia. Dan itu tidak salah. Pak SBY malah mengajarkan kita bahwa negara ini ya negara hukum dan setiap orang sama di mata hukum. Pak SBY waktu itu menggunakan hak pribadinya untuk mencari keadilan dan itu bagus. Pak SBY tidak menggunakan kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak benar. Beliau malah patuh ya mengikuti aturan hukum di negara ini. Apalagi Pak Jokowi ya sudah bukan presiden, ya beliau berhak dong untuk melakukan itu gitu kan. Jadi Mas Johan, akhirnya sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu hak di negara ini menjadi aneh ketika itu di framing menjadi bagian yang tidak elok ya. Kita sebagai orang-orang yang berpikiran waras ya seharusnya ya meluruskan bahwa ya itu bagian dari hak seseorang di negara ini. Lalu ada yang bertanya, kenapa ya dulu Pak Jokowi tidak melaporkan orang-orang yang menghina. Kan Pak Jokowi sudah dihina dari zaman dulu kan. Kenapa dia tidak melaporkan tapi dia membiarkan? Ya itu kan pilihan seseorang ketika dia dihina dia tidak melaporkan itu adalah pilihan beliau gitu. Dan itu hak beliau untuk mau melaporkan atau tidak mau melaporkan. Tapi bisa jadi Pak Jokowi saat itu sebagai presiden dia tidak ingin ya mencampur adukan kekuasaan dia ya dengan melaporkan warga negaranya sendiri gitu. Dan ketika sudah selesai Pak Jokowi akhirnya sebagai orang yang sudah tidak terikat dengan kekuasaan ya beliau menggunakan haknya. Bahkan ya sebenarnya saya secara pribadi pun ya beberapa kali memang menyatakan secara terbuka bahwa Pak Jokowi ini kadang-kadang keterlaluan ya. Kenapa? Karena dengan dia membiarkan dirinya dihina ya selama beliau menjabat jadi presiden itu akhirnya dianggap akhirnya memunculkan ya orang-orang yang menganggap wah kalau yang paling aman itu adalah untuk terkenal ya, untuk punya nama di Indonesia ini adalah dengan menghina Pak Jokowi. Dan itu adalah jalan pintas dan memang kita bisa lihat kan
banyak tokoh-tokoh yang muncul karena mereka menghina Pak Jokowi. Nah mungkin ya kali ini agak kecele juga nih ya kali ini ketika ada beberapa orang yang menganggap cara paling aman untuk terkenal di negara ini, jalan pintas untuk terkenal di negara ini adalah menyerang Pak Jokowi. Mereka kecele ketika mereka menyerang, ternyata Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Dan akhirnya Pak Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan orang-orang tersebut. Nah ini yang sebenarnya bisa dibilang adalah bagi orang-orang itu adalah sesuatu yang sebenarnya loh kok jadi begini gitu kan. Kayaknya nggak harus begini nih. Kayaknya yang kita pikirkan Pak Jokowi akan diam saja. Ternyata Pak Jokowi melaporkan kami gitu. Nah ini yang saya rasa yang dirasakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya mereka kaget ya, tidak menyangka kalau ternyata Pak Jokowi mengambil langkah seperti ini. Hitungan matematika mereka ya Pak Jokowi akan diam saja dan memaafkan. Ternyata tidak. Apalagi Pak Jokowi sudah menyatakan ya bahwa beliau tidak akan berhenti dan akan terus meneruskan proses hukum ini. Ini yang tidak disangka-sangka oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi gitu ya, Mas Johan ya. Oke ya, cukup ya dari beberapa pernyataan dan pertanyaan teman-teman. Pertanyaan ini untuk sementara sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan lain di video kami gitu. Nah, sebagai penutup saya mau katakan bahwa dari tanggapan-tanggapan ini ya, kita melihat bahwa negara ini hukumnya masih on the track ya. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang sudah menjadi tersangka pun ya, masih diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di negara ini. Artinya demokrasi kita berjalan dengan baik, hukum kita juga menghormati walaupun orang sudah menjadi tersangka, tidak semena-mena, pemerintah juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ya orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin dianggap berseberangan. Termasuk ya kalau ada yang mengatakan polisi takut, enggak ya. Polisi tidak takut. Makanya polisi tidak terlalu menanggapi berbagai keriuhan yang disampaikan oleh Roy Suryo CS ya. Mereka dengan kacamata hukum ya menunggu proses-proses, misalnya kayak proses hukum di Sleman, mereka tunggu gitu kan. Mereka tidak mau mencampuri itu, mereka tunggu sampai akhirnya sudah selesai, mereka lanjutkan prosesnya. Lalu kenapa Pak Jokowi akhirnya melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ya, itu bukan tindakan yang tidak elok, itu bukan tindakan yang salah, itu adalah tindakan yang terhormat di mana Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara dan patuh dengan aturan hukum. Beliau tidak melakukan sesuatu di luar dari hukum atas tindakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi kita tetap hormati proses hukum di negara ini. Teman-teman pemirsa semua juga tetap harus melihat ya secara jernih, secara objektif bahwa tidak ada yang namanya kriminalisasi di negara ini, terkhususnya untuk kasus Roy Suryo dan Pak Jokowi ini, semuanya masih on the track, semuanya masih di jalur yang benar, tinggal kitanya ya sebagai penonton untuk mampu memilah dan menanggapi secara sehat. Itu ya dari saya, dan kita masih menunggu ya, pandangan dan komentar-komentar dari pemirsa. Mudah-mudahan komentar-komentar ini ya bisa menjadi masukan bagi kami untuk memberikan video-video selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang tentu bisa memberikan edukasi bagi masyarakat. Itu saya dari saya, terima kasih.